Saya minta kepada ustadz-ustadz seperti Abdul Somad, Anda kalau memang betul-betul menjadi ustadz, ajarkan kesejukan kepada umat. Fatwa-fatwa yang Anda sampaikan itu, apapun ajaran Anda, apapun tafsir yang Anda pegang, tolong jangan giring kami kepada arah kebencian, caci maki, kekerasan yang justru ingin memberikan kebinasaan-kebinasaan kepada orang lain, termasuk menghalalkan darah orang lain atas nama agama. Apakah iblis itu hanya ingin menggoda umat muslim aja Pak Ustaz? Ya, iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja. Dia dapat dosa jariah, mengalir terus. Man sana fil islami sunnatan sayyi'atan. Siapa yang membuat yang tak baik falahu wizruha, dia dapat dosanya. Wa wizru man amila biha, dosa orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Setiap berbunyi teng teng, bisa dibelangkung malaikat, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang. Rasakanlah itu, rasakan. Shalom saudara-saudara, berjumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Rio Pasaribu. Selamat datang di channel kita, yaitu channel TV Kabar Baik, channel kita bersama. Kiranya saudara diberkati Tuhan, saudara diberi kesehatan, kekuatan, dan juga umur panjang. Di video kali ini saya mau bagikan kepada kita video cuplikan bagaimana ada seorang bapak muslim, ya teman-teman, saya kurang tahu apakah beliau adalah seorang ustadz, tapi yang saya tahu dia adalah orang yang berpengaruh dan orang yang terkenal. Dia mengingatkan seorang ustadz yaitu Abdul Somad supaya jangan ajarannya membuat perpecahan terjadi, jangan ajarannya membuat ataupun menggiring kepada kebencian. Karena ya kita bisa melihat juga ya bagaimana ajaran Ustadz Abdul Somad ini ya begitu membuat keributan dan perpecahan terjadi di mana-mana. Katakan saja seperti dia mengatakan di dalam salib ada jin, katanya ada jin kafir katanya ya. Jadi banyak lagi ya yang mengatakan ya, bahkan yang menghina kekristenan, bahkan banyak lagi hal-hal yang diperkatakannya, dan itu menggiring kepada kebencian, ya, menggiring kepada perpecahan. Sehingga Bapak Muslim ini dengan terang-terangan untuk mengingatkan kepada Abdul Somad supaya jangan lagi mengulanginya. Seperti apa video cuplikannya? Mari kita saksikan video berikut ini. Saya minta kepada ustadz-ustadz seperti Abdul Somad, Anda kalau memang betul-betul menjadi ustadz, ajarkan kesejukan kepada umat. Fatwa-fatwa yang Anda sampaikan itu, apapun ajaran Anda, apapun tafsir yang Anda pegang, tolong jangan giring kami kepada arah kebencian, caci maki, kekerasan yang justru ingin memberikan kebinasaan-kebinasaan kepada orang lain, termasuk menghalalkan darah orang lain atas nama agama. Saya minta hentikan semua ini sebelum Anda sendiri kemudian menyesal, karena Islam ini akan terpuruk karena fatwa-fatwa yang Anda keluarkan itu. Betul-betul ini akan menggiring umat kepada arah perpecahan dan pertikaian. Jangan kemudian atas nama tafsir-tafsir Anda sendiri, kemudian Anda memberikan anjuran-anjuran dan memberi penegas, legalisir terhadap umat. Kalau Anda memang mengaku sebagai seorang pendakwah Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah iblis itu hanya ingin menggoda umat muslim aja Pak Ustaz? Ya, iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Wah, enaknya jadi umat Islam ya. Sebaliknya, jika seandainya ada orang Kristen yang bilang begitu ke Abdul Somad, gimana menurut teman-teman Muslim? Apakah ketika orang Kristen menghina Abdul Somad dalam gereja itu boleh? Atau barangkali menurut Muslim kebenaran itu letaknya pada mulut berbisa yang hobinya menghina orang lain? Oh, itu bukan ajaran Islam Bu Fatimah, tapi oknum.
Loh, ini yang bicara ulama loh. Masa dirimu yang lebih ngerti daripada Abdul Somad? Abdul Somad punya sejuta umat lah, ente yang jadi umatnya. Masa lebih pintar daripada Abdul Somadnya? Abdul Somad dan umat Islam harus tahu bahwa kita sekarang berada di tengah zaman internet dan bukan zaman jahiliyah. Itu harus disadari ya. Jangan pura-pura tidak tahu, setiap ceramahmu akan diakses orang dengan sangat mudah. Jadi, ketika kamu berceramah menghina orang dan menghina agama orang, tentu menjadi konsumsi publik. Nah, jika sudah menjadi konsumsi publik, maka akan melukai hati orang yang tidak sepaham dengan kamu. Seorang ulama, masa nggak tahu risiko ini? Jangan lempar batu sembunyi tangan dong, alias merasa tidak punya salah begitu. Kemudian, doktrin kebencian yang kamu sebarkan pada pengikutmu akan diimani oleh orang awam seperti halnya yang diajarkan ustadz dalam masjid. Oke, apakah yang kalian lakukan ini adalah kebenaran? Jika sadar ini kesalahan, kenapa Abdul Somad masih terus dibela? Tapi sebaliknya, kalau yang bicara itu umat Kristen, walaupun yang disampaikan sesuai dengan data dari kitab suci sendiri, apakah kalian bisa terima? Buktinya, yang Kristen mudah dihidup, sedang kalian itu bebas bicara. Dan apakah jika kalian berhasil membungkam mulut orang Kristen, ini dianggap kemenangan dari Allah kalian? Saya bertanya ya, Tuhan itu maha adil. Jika Anda sendiri justru berlaku curang, apakah ini diridhoi oleh Allah kalian? Ada hukum Musa yang menjelaskan bahwa kita harus kasih kepada sesama manusia, sama halnya kita mengasihi diri sendiri. Tidak peduli agama, ras, atau sukumu apa, tapi sama rata, karena terlebih dahulu Tuhan yang sudah mencontohkan kasih kepada manusia. Terus dirimu merasa bahwa ajaranmu paling benar. Apa nggak salah ini isi kepalanya? Apakah iblis itu hanya ingin menggoda umat muslim aja Pak Ustaz? Ya, iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Tidak, setannya tidak. Karena sesama setan jarang saling menggoda. Kalau setan itu hanya menggoda orang baik, dan orang baik menurut Abdul Somad itu hanya Islam, berarti orang baik yang suka teriak-teriak halal darah dan nafsu membunuh itu termasuk orang baik yang sedang kerasukan setan gitu ya, Tat? Kan kata UAS hanya orang baik yang suka kerasukan setan. Apakah iblis itu hanya ingin menggoda umat muslim aja Pak Ustaz? Ya, iblis hanya menggoda orang yang beriman. Oh, jadi menurut Abdul Somad, setan itu hanya menggoda orang yang beriman toh, dan yang dimaksud orang beriman kan Islam, begitu ya? 1. Allah mengutus setan-setan itu kepada orang kafir. Dalam Quran Surat Maryam ayat 38, tidakkah kamu lihat bahwasanya kami telah mengirim setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mengusung mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Ternyata Allah dalam Quran justru mengutus setan untuk menyesatkan orang-orang kafir. Jadi yang benar kata Abdul Somad atau kata Quran? Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Tidak, setannya tidak. Karena sesama setan jarang saling menggoda. Oke, kerasukan setan dong. Kan Abdul Somad orang baik, iya tak? Coba dari Manata komen dong. Serius, setuju juga nih dengar ceramah UAS menghina etnismu. Selanjutnya, mari kita lihat data Al-Quran. Apa sebab orang Cina atau Ahok dan orang yang kalian sebut kafir itu tidak bisa dirasuki iblis? Iblis tidak berkuasa atas hamba-hamba Allah. Dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 42, sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka kecuali orang-orang yang mengikut kamu, yaitu orang-orang yang sesat. Nah, jika melihat dalam tafsirnya, menjelaskan dengan terang benderang bahwa iblis tidak bisa mempengaruhi atau berkuasa atas hamba-hambanya. Jadi, mana yang benar?
Iblis berkuasa atas orang Islam atau orang baik, atau iblis berkuasa terhadap orang kafir atau disebutnya etnis Cina. Nah, sekarang orang-orang berakal sehat akan mempertanyakan kualitas Abdul Somad. Apa sih dasar ceramah Abdul Somad kepada pemerintah umatnya? A. Dasarnya kebencian terhadap etnis tertentu. B. Dasarnya sesuai dalil Al-Quran. Baik, anggaplah apa yang disampaikan Abdul Somad adalah kebenaran. Apakah benar bahwa Rasul SAW sendiri juga bisa terkena sihir karena tergolong orang baik dan beriman? Dalam hadis riwayat Bukhari 5323, dia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah disihir hingga seakan-akan beliau telah mendatangi para istrinya, padahal beliau tidak mendatanginya. Sufyan mengatakan bahwa keadaan seperti itu termasuk sihir yang paling berat. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Aisyah, apakah kamu mengetahui bahwa Allah telah memberikan fatwa dengan apa yang telah aku fatwakan? Dua orang laki-laki telah datang kepadaku, lalu salah seorang dari keduanya duduk." Dalam hadis Sahih Muslim 1436, kedua dari Al-Latha ibnu Musanna berkata telah menceritakan kepadaku Abdul Ala, ia adalah Abu Hammam, telah menceritakan kepada kami Dawud dari Amru bin Sa'id, dari Sa'id bin Jubair, dan dari Ibnu Abbas bahwasanya suatu ketika di Limam pernah datang ke Mekah. Dia berasal dari Azri Sanu'ah dan pandai meruqyah atau mengobati dengan bacaan-bacaan tertentu. Seorang yang gila atau terkena gangguan jin, kemudian pada suatu hari ia mendengar orang-orang bodoh penduduk Mekah mengatakan bahwa Muhammad itu gila. Maka Driman berkata, "Sekiranya aku dapat melihat laki-laki ini, mudah-mudahan Allah menyembuhkannya melalui tanganku." Maka Dimat pun menemui beliau dan berkata, "Wahai Muhammad, saya biasa meruqyah penyakit ini dan Allah akan menyembuhkan melalui tanganku. Siapa saja yang dikehendakinya, maukah kamu?" Maka Rasulullah SAW membaca, "Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu man yahdihillahu fala mudillalahu wa man yudlil fala hadliyalahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa adahu la syarikalahu wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasulullahi amma ba'du." Diilmat berkata, "Ulangilah lagi kata-katamu tadi." Maka Rasulullah SAW pun mengulanginya sampai hingga 3 kali. Selanjutnya dalam hadis riwayat Bukhari 3028 dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW telah disihir hingga terbayang oleh beliau seolah-olah berbuat sesuatu padahal tidak. Baik, jadi kalau menurut Abdul Somad, iblis hanya akan merasuk kepada umat Islam termasuk pada Nabi